Baiklah, berikut adalah argumen saya tentang Omnibus Law yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Janah dari kelas 12 MIP 3. Pada kali ini saya akan mengungkapkan argumen atau pendapat saya tentang Omnibus Law. Omnibus Law. Pada akhir-akhir ini Omnibus Law sangat menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan di dunia. Karena banyaknya masyarakat yang menentang tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Bahkan seluruh mahasiswa di Indonesia ikut serta demo untuk mengungkapkan aspirasinya tentang Omnibus Law yang dianggap sangat merugikan masyarakat, terutamanya bagi para buruh di Indonesia. Omnibus Law mulai ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020 pada saat rapat paripurna. Menurut Supratman, ada 10 poin pokok tentang Omnibus Law. Yang pertama, kemudahan perizinan. Sejumlah perizinan akan mudah dilakukan karena online, sehingga sangat mempermudah dalam pendaftaran sesuatu. Dan yang kedua, sertifikasi halal. Bagi para pabrik yang kecil atau yang besar, sertifikasi halal sangat mudah didapatkan karena tidak perlu menunggu waktu yang sangat lama. Dan yang ketiga, perizinan kapal. Perizinan usaha kapal perikanan akan dilakukan satu pintu di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan yang keempat, rumah MBR. Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan dipercepat. Dan yang kelima, reforma agraria dilakukan dengan percepatan redistribusi tanah melalui bank tanah. Dan yang keenam, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Pemerintahan akan menerbitkan program baru yang bernama JKP, yang tak lain adalah program tentang pesangon. Omnibus Law baru membuat pesangon yang awalnya 32 kali lipat upah biasa menurun menjadi 25 kali lipat. Dan yang ketujuh, penguatan kelembagaan. Selain penyederhanaan perizinan, akan ada juga kemudahan bagi semua pelaku usaha yang berusaha ingin membuka peluang untuk berusaha. Dan yang kedelapan yaitu satu peta, yaitu kebijakan satu peta yang dituangkan dalam rencana dalam satu wilayah. Dan yang ke-9, pekerja asing. Pekerja asing dari berbagai negara lain akan mudah masuk di Indonesia, sehingga masyarakat yang di Indonesia akan bersaing dengan pekerja yang dari luar. Yang ke-10, kawasan ekonomi, yaitu memberikan kemudahan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional di kawasan ekonomi. Selain itu, dalam Omnibus Law ini terdapat juga dampak negatif dan dampak positifnya. Yang pertama, dampak positif dari Omnibus Law. Yang pertama, akan berdampak bagi UMKM karena pengupahan UMKM dikecualikan dari upah minimum dan lainnya, sehingga UMKM dapat lebih kompetitif. Dan yang kedua, diharapkan industri yang sebelumnya aktif bergerak dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan yang ketiga adalah kemudahan melaksanakan investasi. Selain itu, ada juga dampak negatif dari Omnibus Law. Yang pertama, hilangnya upah minimum. Dan yang kedua, pesangon turun tanpa adanya kepastian. Dan yang ketiga, penggunaan daya alih semakin bebas. Dan yang keempat, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Dan yang keenam, pegawai kontrak akan susah menjadi pegawai tetap di satu perusahaan. Dan yang ketujuh, tenaga kerja asing akan mudah masuk di Indonesia. Yang kedelapan,
buruh akan di PHK meski dari satu pihak tanpa harus menunggu keputusan dari pihak yang berdua itu. Dan yang ke-9, hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Dan dari dua dampak tersebut, yang lebih dominan adalah dampak negatif dari Omnibus Law, sehingga banyak masyarakat yang tidak setuju tentang Omnibus Law ini. Dan menurut yang berita yang saya lihat di TV atau dimanapun, dalam saat sidang rapat paripurna itu, seperti ada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, pada saat salah satu anggota DPR yang ingin mengungkapkan aspirasinya, malah mic-nya itu dimatikan atau dimutkan. Maka, apa itu yang tidak dinamakan dengan penyalahgunaan kekuasaan? Seseorang yang ingin berargumen untuk mengungkapkan pendapatnya, malah tidak diizinkan untuk berbicara. Maka karena itu, banyaknya masyarakat yang tidak mendukung tentang Omnibus Law ini, dan dia ingin Omnibus Law ini dibatalkan. Dan pada saat mahasiswa ingin mendemo untuk mengungkapkan aspirasinya, malahan mahasiswa itu tidak didengarkan, sehingga membuat mahasiswa itu pada saat demo tuh malah dihadang oleh polisi, katanya untuk menertibkan mahasiswa yang ingin demo gitu, kata yang pemerintahan ini. Tapi yang saya lihat, kalau dia emang ingin mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, mengapa dia tidak diizinkan masuk ke kantor DPR itu untuk mengungkapkan aspirasinya, tapi kenapa harus dihadang dengan polisi? Apa itu yang tidak dinamakan dengan penyalahgunaan kekuasaan gitu? Jadi masyarakat tidak percaya lagi dengan yang namanya DPR karena dianggap tidak mendengarkan rakyat-rakyat kecilnya yang ingin mengungkapkan aspirasinya. Menurut saya, sekian pendapat saya tentang Omnibus Law. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.